Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan siswa-siswi semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita bertemu lagi pada pelajaran biologi. Kali ini kita akan membahas mengenai mutasi. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai macam-macam mutasi berdasarkan letak sel yang mengalami mutasi dan macam-macam mutasi berdasarkan penyebabnya. Tentunya tujuannya adalah untuk mengetahui apa saja mutasi-mutasi yang termasuk dalam mutasi berdasarkan letak sel yang mengalami dan apa saja mutasi yang termasuk ke dalam mutasi berdasarkan penyebabnya. Oke, simak materi pelajaran ini dan mudah-mudahan kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kalian. Siswa-siswi semuanya perhatikan gambar yang Ibu berikan ini. Yang pertama adalah gambar kupu-kupu mutan, yang kedua adalah gambar jeruk tanpa biji, dan yang ketiga adalah gambar penderita sindrom Patau. Nah, kamu perhatikan ketiga gambar ini. Gambar ini mengalami peristiwa yang disebut dengan mutasi. Nah, jadi pertanyaan kali ini Ibu berikan di awal ya. Apakah yang dimaksud dengan mutasi itu? Apa yang dimaksud dengan mutagen? Apa mutagen pada ketiga gambar tersebut? Nah, berdasarkan penyebabnya, ketiga gambar tersebut dimasukkan ke dalam mutasi apa? Oke. Nah, kita masuki materi kita mengenai mutasi. Mutasi. Dalam kehidupan sehari-hari, terdapat beberapa makhluk hidup yang mengalami perubahan genetika. Perubahan genetika tersebut dapat diakibatkan oleh peristiwa mutasi. Mutasi jarang terjadi secara alami dan lebih sering terjadi karena dibuat oleh manusia. Dilihat sekarang macam-macam mutasi berdasarkan letak sel yang mengalami mutasi. Nah, yang pertama adalah mutasi somatik. Mutasi somatik yaitu mutasi yang terjadi pada sel soma atau sel tubuh seperti zigot, sel-sel embrio, jaringan epitel, jaringan otot, jaringan penunjang, jaringan pengikat, dan jaringan saraf. Apabila mutasi somatik terjadi pada sel yang sedang aktif membelah seperti dalam embrio, dapat mengakibatkan keabnormalan ketika lahir. Sebaliknya, jika mutasi terjadi pada sel dewasa, misalnya epitel, akibat keabnormalannya makin kecil dan dapat ditolerir. Contoh mutasi somatik pada orang dewasa adalah karsinoma atau kanker kulit di sekitar mata yang sel-sel penyusun kulit terus-menerus membelah dan tidak terkontrol. Mutasi somatik tidak diwariskan kepada generasi berikutnya atau keturunannya. Kemudian sekarang kita lihat mutasi gametik, yaitu mutasi yang terjadi pada sel gamet. Perubahan genetik yang begitu besar pada sel gamet dapat mengakibatkan sel gamet mati. Namun, apabila perubahan genetik tidak begitu besar, sel gamet dapat melakukan pembuahan. Akibatnya, muncul generasi baru yang menerima perubahan genetik tersebut. Oleh karena itu, mutasi gametik dapat diwariskan kepada keturunannya. Mutasi gen di dalam gamet yang terdapat pada kromosom kelamin dinamakan mutasi terpaut kelamin. Mutasi yang terdapat pada gen di dalam gamet dapat berupa mutasi autosomal dan mutasi gonosomal. Mutasi berdasarkan penyebabnya. Yang pertama, mutasi alami atau spontan. Mutasi alami
atau spontan merupakan perubahan genetis yang terjadi dengan sendirinya di alam. Mutasi ini disebabkan oleh radiasi sinar kosmis, radiasi radioaktif alam, radiasi sinar ultraviolet, radiasi ionisasi interval, dan bahan radioaktif yang mungkin terkandung dalam jaringan yang terkontaminasi, dan melalui makanan atau minuman yang terpajan pencemaran radioaktif. Mutasi ini mengakibatkan kelainan atau penyakit terhadap individu penderitanya. Selain itu, mutasi alami juga mengakibatkan timbulnya variasi dalam populasi. Hasil mutasi spontan biasanya bersifat resesif, steril, dan letal. Mutasi alami sangat jarang terjadi. Mutasi alami dapat terjadi secara kebetulan dan lambat, tetapi pasti. Yang kedua, mutasi induksi atau buatan. Mutasi induksi adalah perubahan genetis yang terjadi oleh usaha manusia. Mutasi ini juga disebut mutasi buatan. Mutasi jenis ini sengaja dilakukan menggunakan mutagen fisika dan kimiawi. Mutagen kimiawi misalnya kolkisin, asam nitrat, gas metan, dan senyawa alkil. Adapun mutagen fisika dapat berupa radiasi sinar X, radiasi sinar gamma, radiasi sinar beta, radiasi neutron, dan radiasi elektron. Radiasi pengionisasi sinar X yang dapat merusak materi genetik karena radiasi pengionisasi yaitu sinar X menghasilkan gugusan kimia reaktif yang disebut radikal bebas. Radikal bebas dapat mengubah basa-basa nitrogen di dalam DNA menjadi tidak dikenali oleh DNA polimerase, serta memutus ikatan antara gula dan fosfat yang mengakibatkan abnormalitas kromosom. Demikian pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan kalian benar-benar paham dengan apa yang telah kita pelajari. Dan tadi sudah Ibu berikan di awal soal-soalnya. Tolong dijawab dengan benar-benar. Jaga kesehatan, hindari hal-hal yang bisa membahayakan kesehatan. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.